Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kakak-kakak asisten praktikum, mata kuliah praktikum basis data, dan Bapak Firman Sahrian, Skom MCS, selaku dosen pengampu praktikum basis data. Nah, di sini, perkenalkan, sebelumnya saya Fayor Aditya, dari kelas PL2BB, dengan NIU 5575571. Di sini saya akan mempresentasikan final project basis data saya yang berjudul Smart Boarding House Catalog Management Platform untuk startup InfoCosmin. Nah, di sini perlu diketahui bahwa InfoCosmin merupakan startup yang bergerak dalam bidang survei jasa kos, di mana mereka membutuhkan platform katalog kos yang bisa dibuat untuk membantu mereka dalam mengelola hasil survei yang mana sebelumnya itu hanya disimpan melalui WhatsApp saja. Nah, permasalahan yang mereka sedang hadapi adalah informasi kos yang mereka sampaikan kepada pelanggan itu mudah tertimbun dalam chat, sehingga ketika pelanggan menanyakan ulang, itu akan membuat pekerjanya itu harus bekerja secara double untuk mengirimkan kembali informasi yang ada. Di mana mereka juga sulit untuk melakukan pencarian kos, lalu juga mereka sulit untuk mengetahui apakah kos ini tersedia atau tidak, hingga bagaimana untuk pengelolaan data pemilik kos tersebut. Oleh karena itu, saya akan membuat database dengan berbasis MySQL untuk pengerjaan program web saya yang terintegrasi dengan mata kuliah praktikum pemrograman web. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan sejumlah 8 tabel, 3 query kompleks, 2 view, 2 function, dan juga 2 trigger. Nah, di sini untuk database-nya sendiri itu akan terdapat 8 tabel, yang dimana tabel pertama itu ada user. Nah, user ini itu berfungsi untuk menyimpan dari si admin yang bisa mengakses data, yang bisa mengakses dashboard-nya. Lalu selanjutnya data yang bisa kita lihat di sini untuk dari user ini mungkin hanya ada username dan juga password-nya saja. Nah, lalu selanjutnya ada owner, di mana tabel owner ini digunakan untuk menyimpan data pemilik kos, dan yang selanjutnya adalah boarding house, di mana di boarding house ini akan menyimpan dari data-data, misalnya dari nama kos, alamat, dan lain sebagainya. Nah, di sini di data tabel owner itu tabel ini akan menyimpan data pemilik kos, yang dimana satu pemilik kos ini dapat memiliki banyak kos, sehingga harus dibuat secara independen tabelnya. Nah, selanjutnya untuk yang tabel boarding house ini itu akan menyimpan berupa nama dan lain sebagainya, di mana di sini ada deklarasi dari ID owner karena satu kos itu harus dimiliki oleh satu owner gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada tabel facilities yang menyatakan fasilitasnya itu apa aja. Lalu juga ada tabel cost facilities, dan juga tabel cost facilities ini akan menjembatani antara kedua tabel facilities dengan boarding house, karena dalam satu kos bisa memiliki banyak fasilitas dan satu fasilitas bisa dimiliki oleh banyak kos, sehingga datanya itu harus dipisahkan, dan dibuatlah tabel cost underscore facilities ini untuk menjembatani relasi many to many yang terjadi. Nah, selanjutnya ada tabel foto, lalu juga ada tabel foto ini akan menyimpan foto-fotonya dari foto misalnya ruang tidurnya, lalu juga kamar mandi dan sebagainya. Lalu juga ada survei log, di mana tabel survei log ini akan menyimpan dari history, misalnya akan ada dimasukkan suatu kos baru. Nah, ini nanti akan langsung di-generate melalui trigger yang ada. Nah, nanti untuk selanjutnya juga yang terakhir ada tabel status history, yang dimana untuk menyatakan ketersediaan dari suatu kos itu sendiri. Nah, di sini saya ada implementasi dari view, yang dimana view ini akan digunakan untuk menampilkan hanya kos-kosan yang tersedia saja di suatu halaman web saya. Nah, di sini akan ditampilkan secara langsung detailnya, dan selanjutnya nah, mungkin bisa dilihat untuk detailnya itu seperti apa dari tabelnya. Nah, ini bisa dilihat misalkan seperti ini hanya kos-kos yang tersedia saja. Nah, selanjutnya bisa kita lihat juga untuk yang view kedua itu untuk melihat summary dari kos-kos yang ada. Nah, untuk summary ini hanya akan ditampilkan di dashboard admin, yang mana berisi secara singkat saja informasinya, misalnya kos ini di daerah mana, lalu harganya berapa, begitu. Nah, selanjutnya saya juga mengimplementasikan dari function pada program web saya, di mana function ini akan digunakan untuk
memanggil suatu fungsi yang mana sebenarnya fungsi ini bisa dipanggil secara berulang, tetapi alangkah lebih baiknya untuk mengotomatisasi sistem itu langsung kita deklarasikan saja dengan function. Yang pertama itu function untuk menghitung total fasilitas yang ada pada suatu cost, lalu yang kedua ada function untuk menghitung estimasi dari biaya tahunannya itu berapa, karena yang ditampilkan hanya ada biaya bulanan. Nah, di sini dapat saya coba untuk melihat apakah function ini berjalan dengan baik. Nah, di sini akan saya coba langsung dengan query select, dengan query di SQL-nya, yaitu akan mendeklarasikan select fn estimated yearly cost. Nah, saya akan mengambil ID 1 untuk cost dengan ID 1. Nah, di sini akan langsung saya jalankan dan jumlahnya itu 9.600.000 yang dimana kita ketahui untuk cost ID 1 itu memiliki harga sebesar 800.000 yang dimana fungsi dari implementasi ini sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya saya juga akan mencoba kembali untuk yang function nomor 1 itu untuk menampilkan total fasilitas yang ada. Nah, di sini akan langsung muncul 6, yang dimana itu juga sesuai dengan deklarasi atau data yang sudah kita masukkan terhadap database ini. Lalu selanjutnya juga saya akan menjelaskan terkait trigger, yang dimana trigger di sini itu digunakan setelah suatu cost itu dimasukkan, nanti dari trigger ini akan langsung membuat sebuah survei log baru atau menambahkan data terhadap survei log baru. Misalnya di sini akan ada langsung log survei awal dibuat otomatis ketika suatu properti itu didaftarkan. Nah, kita akan langsung coba dengan penerapan kode yang sudah disediakan di sini. Nah, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu berapa sih jumlah total log-nya. Nah, jumlah total log-nya itu 10. Nah, kita akan mencoba untuk menambahkan data baru. Harusnya nanti ketika data baru ini sukses untuk ditambahkan, itu jumlah pengecekan dari si count-nya ini akan berjumlah sebesar 11. Nah, mari kita cek. Nah, sudah berubah, berarti trigger ini sudah berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk yang trigger kedua. Itu trigger kedua ini digunakan untuk melihat total histori perubahan, seberapa banyak perubahan yang terjadi. Nah, di sini perubahan yang terjadi itu masih hanya 4 saja. Nah, ketika kita mau mengupdate dari suatu boarding house dengan ID cost 1 menjadi available, itu kira-kira nanti hasilnya akan berapa totalnya yang baru. Nah, di sini kita akan mengubahnya dan di sini sudah sukses dan akan saya cek kembali. Nah, harusnya data yang tampak di sini adalah 5 karena sebelumnya 4 dan berarti trigger ini sukses dibuat. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan terkait query kompleks. Query kompleks yang saya masukkan di bawah karena sebelumnya dari query kompleks ini hanya diimplementasikan pada PHP saja dan tidak dimasukkan dalam database. Yang dimana di sini di query kompleks saya itu ada yang digunakan untuk menggabungkan antara nama cost dengan pemilik cost-nya itu siapa secara singkat untuk ditampilkan di katalog pada web saya. Lalu selanjutnya juga ada query kompleks yang mana menyatakan total fasilitasnya itu berapa, dan dari total fasilitas tersebut akan dianalisis diurutkan dari terbanyak, dari fasilitas terbanyak sampai terbawah untuk menganalisis mana sih cost yang premium atau cost yang menengah dan cost yang grade-nya paling bawah. Lalu selanjutnya juga ada query kompleks untuk menghitung dari jumlah yang available di suatu distrik. Jadi misalkan di distrik Depok itu yang available itu 4, nah itu langsung kelihatan tanpa kita harus mengecek satu persatu. Berikut sekian penjelasan dari kode saya terkait database yang sudah saya buat untuk mengerjakan project web Info Cosmin ini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.